Di tepi Sungai Cisadane, berdiri sebuah masjid yang menjadi saksi sejarah panjang kota Tangerang. Masjid Jami Kalipasir, masjid tertua di kota ini, bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi simbol akulturasi budaya yang unik. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 dan dibangun oleh masyarakat muslim keturunan Tionghoa. Struktur bangunannya cukup sederhana, berbentuk segi empat dengan atap tumpang tiga yang mirip dengan atap kelenteng. Atap ini disanggah oleh tiang-tiang kayu jati yang masih asli sejak pertama kali dibangun. Masjid ini memiliki ruang tambahan, yaitu menara yang bentuknya menyerupai pagoda, karena pengaruh arsitektur Tionghoa. Ini menjadi ciri khas dan penanda visual masjid ini di antara pemukiman warga sekitarnya. Di dalam masjid terdapat mimbar dan mihrab yang dihiasi ukiran sederhana namun syarat makna. Kaligrafi Arab menghiasi beberapa bagian sudut, berpadu harmonis dengan detail bergaya Tionghoa di bagian atap. Tiap tiang berdiri kokoh tanpa paku, menunjukkan keahlian para tukang di masa lampau. Di bagian atas, ventilasi kayu berfungsi sebagai sirkulasi udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali ini saya sedang berada di Masjid Kalipasir dan sekarang saya sedang bersama dengan Bapak siapa? Bapak Rudi. Oke. Bapak, saya izin untuk mewawancarai ya, Pak. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara warga sekitar untuk terus melestarikan fitur-fitur yang ada di masjid ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kampung Sejarah Kalipasir. Kita berada di Masjid Jami Kalipasir. Jami Kalipasir ini sudah dicagar budayakan tahun 2010, Undang-Undang Nomor 11. Kalau cara untuk merawat atau dari inilah melestarikan cagar budaya ini untuk masyarakat itu kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan gitu kan. Dari mulai perawatan secara alami aja, maksudnya kita tidak punya alat-alat yang canggih gitu kan, semacam merawat catnya segala macam-macam itu untuk secara dikerja baktikan aja. Dan kemudian kalau misalkan dari hal-hal sejarahnya, kita pernah melakukan pelatihan juga bekerja sama dengan Universitas Trisakti, yaitu melaksanakan pelatihan untuk menjadi pemandu wisata Masjid Jami Kalipasir ini. Dan sekitar masjid ini dijaga dan dirawat sama penduduk sekitar di sini, yaitu dengan membersihkan atau ya ibarat kalau misalkan memang ada sedikit yang ini cuma dibenerin seperti itu aja sih. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, pendiri masjid ini kan Ki Tengger Jati ya, Pak. Kira-kira Bapak tahu gak kapan beliau wafat dan di mana dimakamkannya? Soalnya saya dan teman-teman sudah mencari di internet dan tidak menemukan itu, Pak. Apakah Bapak tahu? Kalau sejarahnya Ki Tengger Jati memang awal mula cikal bakal Masjid Jami Kalipasir itu abad ke-14 1416. Pada waktu itu Ki Tengger Jati mendirikan 4 batang potong pohon kelapa dan atapnya pun dari daun kelapa. Mungkin seperti itu dari awal ininya. Nah, kemudian kalau misalkan ibaratnya dari makam-makam itu setelah Ki Tengger Jati di sini dari 1416 itu kemudian kan melaksanakan dia ke Banten juga. Nah, mungkin dari di sini juga tidak ada informasi masalah wafatnya di mana dan makamnya pun di mana gitu kan. Memang ada pendapat bahwa Ki Tengger Jati ini dimakamkan di Kalipasir. Cuman kami selama ini belum punya data Ki Tengger Jati makamnya di sini seperti itu. Nah, mungkin kalau nggak di Banten ya kembali lagi ke sana, kerajaan di Ciamis ya, kerajaan Kawali itu seperti itu. Pertanyaan terakhir, berhubung sekarang lagi bulan Ramadan, apakah biasanya ada semacam tradisi di daerah ini untuk menyambut bulan suci Ramadan? Itu memang dari dulu ya, memang sekali lagi kita ucapkan terima kasih ini
atas pertanyaan ini. Memang ini harus dipublikasikan bahwa Kali Pasir ini dari dulu itu ada tradisi yaitu mandi bersama atau apa namanya sih, keramas bersama. Yang Di sini keramas bersama iya, Cisadane ya, Pak? sebetulnya mah keramas bersama itu bukannya ada di Kampung Beklir, di sini ininya awalnya itu di sini. Dan kemudian ada jarah bersama juga di sini sebelum kita menginjak ke bulan Ramadan juga gitu. Nah, kemudian bersih-bersih masjid dan makam. Itulah mungkin dari tahun-tahun gitu yang masih lestari itu sampai sekarang seperti itu. Tradisi 3 itu yang masih sekarang dipertahankan seperti itu. Oke, terima kasih ya Bapak telah diizinkan untuk bertanya. Oke, terima kasih. Bapak, pertanyaan selanjutnya, Ya, silakan. keunikan apa yang ada di masjid ini? Kalau boleh saya jelaskan, keunikan itu mungkin pandangan-pandangan dari itu kan berbeda ya. Tapi secara aktualnya itu keunikan Masjid Jami Kali Pasir ini mungkin tidak menggunakan kubah, tapi kita punya balu arti, itu hadiah dari Kesultanan Banten. Kemudian begitu masuk ke dalam pun mungkin kita ngelihat ininya juga mencong gitu ya, dari ininya, dari kiblatnya gitu kan. Ya, ini juga kiblat ini itu salah satu Syekh Hasan Al-Bantani yang menyempurnakan ini seperti ini. Dan kemudian kita punya 4 tiang penjangga ini yang memang itu dari dulu sampai sekarang tahun 1576 berdirinya Masjid Kali Pasir sampai sekarang ini yang utuh. Yang 4 tiang ini mimbar dan mihrab, dan di sana juga balu arti. Mungkin itulah keunikan masjid ini. Tapi dilihat dari bangunan pun mungkin beda ya. Masjid Kali Pasir ini bangunannya itu ala dari kerajaan Sunda. Ininya dari atapnya itu bersusun 2 gitu ininya, dan itu atas menjulang ininya seperti itu. Kalau misalkan dari keunikan itu ya mungkin itulah yang ada di Masjid Kali Pasir. Untuk pertanyaan terakhir, ciri khas masjid ini yang dari dulu ada dan masih dilestarikan hingga saat ini? Nah, kalau cirinya mungkin itulah yang di atas itu ya. Kita punya balu arti yang memang tidak semua masjid itu punya. Yang ada di balu artinya di Masjid Demak, Masjid Cirebon, Masjid di Banten, dan yang di Kota Tangerang ya di Kali Pasir ini seperti itu. Mungkin dan ini pun yang 4 tiang ini juga memang di tempat lain mungkin nggak ada masjidnya 4 tiang ini, itu tiang banyak seperti itu. Mungkin ciri-ciri yang masih ini khas itu seperti itu kali itu. Seperti itu. Oke Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya.